Abduhu wa rasuluh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di rumahnya Ibu Agus Suprapto dalam acara syukuran kelahiran putra dari Bapak Andika Afrian Kukuh Caksono dan Ibu Berlian Aulia Amanda, merupakan cucu pertama dari keluarga Bapak Agus Suprapto. Salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, saya akan bacakan susunan acara untuk sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Sahibul Bait, yang ketiga pembacaan surat. Nanti akan kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 tausiah, yang kelima doa, yang keenam adalah penutup. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya mari kita awali untuk Al-Quran Al-Fatihah. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di acara selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait, silakan Ibu Agus Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kami sekeluarga mengakui ibu-ibu rawuh teman kami bersama-sama nanti membacakan tausiah dari titik yang juga ini dalam rangka kami berdua, saya dan bapaknya mengucapkan rasa syukur yang alhamdulillah kami juga sudah diberikan cucu yang alhamdulillah sampai hari ini sehat, dan kami berdoa dari ibu semua semoga kami nanti dapat tumbuh kembang menjadi anak yang solehah, anak yang mengerti paham dengan orang tua dan sekelilingnya. Dan sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf jika ada hal-hal yang kemarin mungkin kamu ke rumah kok saya pas sudah di rumah ya, dan kami juga ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya dari ibu semua atas kelahiran dari cucu kami yang pertama. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu terima kasih sekali. Saya ucapkan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawa putri Itu acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah dulu terlebih dahulu, ayat 1 sampai 19. Monggo dibuka dulu Al-Qurannya.
Nggih, monggo kita awali dengan bacaan ta'awudz. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bima unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa. Alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra. Wa bashshirhu bi'adabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an
surat Al-Baqarah dan surat Al-Rumah. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Mungkin suaranya tidak bisa terdengar jelas karena ada didik bayi. Nanti kalau pakai mic takutnya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu yang kami hormati dan tentunya pada tuan rumah yang di sini adalah Ibu Agus dan Berlian Aurel Amanda dan keluarga Bapak Agus Suprapto selaku yang dirahmati Allah dan juga yang sedang berbahagia atas kelahiran cucu yang pertama putri yang bernama Ade Atia Maheswari Alweka. Masya Allah, namanya sangat indah ini. Tentunya ya kita semuanya hadir di rumah keluarga Bapak Agus Suprapto memenuhi undangan dalam rangka tasyakuran atas kelahiran putri atau cucu pertama dari keluarga Bapak Andike Afrian Kukuh Wicaksono dan Ibu Berlian Aurelia Amanda, dan juga cucu pertama dari keluarga Bapak Agus Suprapto. Semoga kehadiran ibu-ibu semuanya pada sore hari ini memberikan tambahan doa, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berharap semoga putri dari Bapak Andika Afrian dan Ibu Berlian menjadi salah satu putri yang solehah dan menjadi anak yang membanggakan keluarga, membanggakan masyarakat, menjadi anak yang bermanfaat tidak saja untuk keluarga tapi juga bagi masyarakat, negara, dan tentunya agama. Kita harapkan semoga kita yang hadir di sini bisa memberikan tambahan doa sebagai rasa syukur atas kelahiran putri dari Bapak Andika Afrian Kukuh Wicaksono. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan tentunya kita semua sebagai salah satu pengikut beliau. Semoga senantiasa diberikan syafaat, diberikan pertolongan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimatullah, pada kesempatan hari ini saya meminta keluarga Ibu Agus Suprapto untuk sedikit memberikan tausiah kaitannya dengan acara tasyakuran kelahiran putri dari Bapak Andika dan Ibu Berliana. Mungkin pada kesempatan 4 bulanan atau 7 bulanan kami pernah menyampaikan bahwa seorang anak ini adalah amanah gitu. Amanah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada orang tua. Dalam hal ini adalah Bapak Andika dan Ibu Berliana. Banyak orang tua atau mungkin pasangan muda yang menanti bertahun-tahun belum diberikan kepercayaan amanah untuk memiliki keturunan. Ini Masya Allah ya, Ibu Berliana dan Bapak Kukuh langsung ya diberikan Allah itu amanah kepercayaan. Berarti Allah sudah berhusnudzon, berprasangka baik bahwa Bapak Andike dan Ibu Berliana itu bisa menjadi orang tua yang betul-betul siap untuk mengemban amanah dengan dikaruniai seorang putri atau seorang putra. Berarti di sini kita melihat bahwa beliau berdua ya, Bapak Andika dan Ibu Berliana itu adalah orang tua yang dipilih
untuk bisa mendidik putra atau putrinya menjadi seorang putri yang insya Allah solehah, ya. Seorang putri yang insya Allah bisa, kalau orang Jawa mengatakan bisa mengangkat derajat orang tua, bisa memberikan nama baik pada keluarga dan tentunya membanggakan pada keluarga semuanya. Di sini kami hanya sedikit saja menyampaikan tentang tasyakuran ini aja. Berkali-kali kami sampaikan bahwa tasyakuran kelahiran seorang anak, baik itu laki-laki atau perempuan, merupakan dalam agama Islam yang kita sebut dengan sunnah mu'akkad. Ini sebuah ajaran yang sebenarnya ini sesuatu yang sangat bagus apabila kita menjadikan kegiatan akikah atau mungkin syukuran atas kelahiran seorang bayi itu menjadi tradisi yang senantiasa bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga yang berbahagia. Kalau mungkin di adat-adat kita dulu ya, zaman kita, orang tua kita itu mungkin tidak mengenal acara tasyakuran akikah ya. Kebanyakan mengenalnya dengan apa Bu? Selapan, kita selapan itu 40 hari dari kelahiran. Tapi kalau dalam Islam justru 7 hari setelah kelahiran seorang bayi itu dilaksanakanlah yang namanya tasyakuran. Lebih kita kenal dengan nama akikah. Kalau orang Jawa akikohan, ya. Baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sunnah mu'akkad ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang positif apabila kita sebagai seorang muslim, terutama keluarga yang diberikan Allah kecukupan ya, dan hal ini adalah kecukupan materi untuk bisa melakukan acara akikohan. Bagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa setiap kelahiran seorang bayi maka gadekan dengan menyembelih kambing atau melakukan akikohan. Untuk anak laki-laki adalah berapa Ibu? Dua, ya. Artinya menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Beda-beda. Hanya ini ketentuan Allah, kita nggak bisa milih ya. Saya boleh request kalau laki-laki 1, perempuan 1 gitu, bisa imbang sama adil. Tapi Allah tetap memberikan pada kita bahwa laki-laki itu kok 2, tentunya ada ada maksud dan tujuannya ya. Kenapa kok laki-laki 2 perempuan 1? Ya, karena laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang nantinya ketika dia sudah besar, sudah dewasa itu menanggung keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, bahkan ibunya ataupun mungkin saudara perempuannya. Maka di sini di pundaknya lah dia menanggung beban yang berat, yang seimbang, makanya ada 2. Maka disembelihlah dengan menggadekan, memotong 2 ekor kambing. Kalau kita perempuan cukup 1 ekor kambing. Kalau seumpama tidak mampu, ya semampunya berarti, karena bukan merupakan sebuah kewajiban tapi sunnah mu'akkad, sunnah yang penting bagi yang mampu atau memiliki kecukupan dalam hal melakukan tasyakuran berupa akikah kelahiran seorang bayi, yaitu 7 hari setelah kelahiran seorang bayi. Kalau tidak mampu maka boleh ya 7 kali lagi ya, 14 harinya setelah kelahiran. Jika kita memang apa ya kondisinya belum memungkinkan, maka boleh kelipatannya, berarti boleh 21, boleh 28 dan sebagainya. Tapi intinya adalah menyembelih akikah adalah setelah 7 hari dari kelahiran seorang bayi. Ya, kalau 40 hari ada kan itu merupakan tradisi di masyarakat Jawa ya. Kalau masyarakat Jawa itu tidak 7 hari tapi selapanan ya. Senang gitu. Bagian yang satunya bagian namanya di sini, akhirnya di sana. Saking katanya nenek kakeknya yang menyayangi adik kita sehingga diberikan kesempatan untuk katakan bersyukur pada Allah dengan wujud tasyakuran
akikah maupun tasyakuran kelahirannya ya dia. Ya saya ingin tahu. Ya, baik Ibu, kami sampaikan juga tentang akikah. Akikah sendiri berasal dari kata al-aku. Al-aku itu artinya adalah memotong. Jadi kalau kita itu saya melakukan acara akikah 7 hari kelahiran, maka disitulah bersamaan dengan mencukur rambut pada bayi itu, maka saat itu pula ya bersamaan dengan memotong kambing atau memotong hewan yang akan kita gunakan untuk tasyakuran akikah. Sebenarnya maknanya seperti itu. Apakah harus persis ya? Pokoknya intinya 7 hari itu ketika kita memotong kambing, maka saat itu bayi juga dikerik, dipotong rambutnya. Jadi akikah sendiri berasal dari Arab, artinya al-aku. Al-aku itu artinya adalah memotong. Kemudian para ulama juga sepakat mengatakan bahwa akikah sendiri artinya adalah rambut. Ya, rambut yang ada di kepala anak yang baru lahir. Kalau anak bayi yang baru lahir itu kan rambutnya kan masih gitu. Karena itu bawaan dari sejak dalam kandungan. Maka memang betul walaupun kita rambutnya kok ketol ya, mana dicukur gitu ya. Tapi itu aturannya memang harus harus dicukur. Bahkan dicukurnya itu tidak hanya sebagian, tapi dicukur seluruhnya, gundul. Karena apa? Karena nanti ketika kita itu mencukur gundul bayi rambutnya itu, maka rambut itu harus ditimbang, dan kemudian kita sedekahkan seberat jumlah rambut yang ada pada berapa gram gitu ya, beratnya. Kalau bayinya rambutnya kebetulan tebal ya, berarti sesuai dengan kemampuannya. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Kemudian kami lanjutkan tentang akikah ya. Di dalam Islam ada sebenarnya tata cara kita itu melakukan tasyakuran akikah, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan yang sering mengiringi ini Bu? Memotong rambut. Yang kedua memberi nama ya. Jadi saat memotong rambut biasanya sekaligus menyembelih hewan kambing, kemudian memberikan nama gitu. Biasanya kita diundang, ini sudah diberi nama ini. Betul sekali, ini kan ada tata caranya di dalam tasyakuran akikah. Ini pertama adalah kegiatannya adalah mencukur rambut bayi, kemudian menyembelih kambing, dan korban tadi menyembelih kambing akikah gitu ya. Kemudian memberi nama tentunya dengan nama-nama yang indah, karena nama adalah sebuah doa dan harapan. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah Bu. Bersedekahnya bisa 2 cara. Yang pertama adalah bersedekah dengan daging hewan yang kita sembelih atau akikah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bersedekahlah ketika kita mengadakan akikah itu dengan daging yang sudah dimasak atau sudah matang, dan diperbolehkan bagi keluarga untuk ikut mengkonsumsi untuk makannya. Jadi tidak ada larangan bagi keluarga. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita itu melakukan upacara akikah, penyembelihan hewan akikah, kemudian dimasak, maka pertama yang bisa kita lakukan adalah mensedekahkan kepada fakir miskin. Jadi jangan lupa, kita misalnya kadang-kadang mengundang tetangga tapi lupa ada orang-orang yang mungkin panti asuhan atau orang-orang miskin ya, mungkin bisa juga kita undang atau kita kirimkan ya. Jadi bersedekah dengan memberikan daging yang sudah dimasak itu kepada fakir miskin atau bisa anak yatim, kemudian mengundang tamu-tamu seperti ini gitu ya. Dan bahkan tuan rumah boleh memakan daging yang sudah diolah tersebut. Kalau sebagian orang ada mengatakan tuan rumah nggak boleh, boleh. Jadi tidak ada yang mengatakan nggak boleh, boleh. Nanti kalau nggak boleh ya tuan rumahnya itu ya.
Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan begini, boleh kita memberikan daging akikoh itu berupa daging mentah, tapi diutamakan ketika daging tersebut sudah dalam keadaan matang. Jadi boleh kalau terpaksa boleh, tetapi diutamakan daging tersebut sudah diolah, siap dimakan. Bahkan dengan mengundang ke rumah, kemudian dimakan di tempat di mana diadakan syukuran adalah suatu hal yang diperbolehkan. Jadi jangan khawatir ketika ibu-ibu ketika kita ada tasyakuran akikah terus katanya kan nggak boleh ngundang ke rumah, nggak boleh makan dagingnya. Waduh, tuan rumah nanti nih. Nah, jadi diperbolehkan tuan rumah untuk mengambil dagingnya, tapi diutamakan adalah bersedekah karena ini syukuran ya, syukuran akikah tadi, maka diutamakan bersedekah kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Kemudian berikutnya adalah sedekah dengan apa tadi? Dengan rambut yang sudah dicukur tadi ya Bu. Jadi rambut yang sudah kalau biasanya kan begini ya, terus dicukur nih, terus dimasukkan ke apa ini? Ada air atau minyak ya. Nanti kemudian setelah itu rambutnya itu ditimbang berapa beratnya, berapa gram, kemudian orang tuanya bersedekah seberat rambut yang ketimbang tadi, misalnya 1 gram gitu ya. 1 gram sekarang berapa Bu? 1 juta katakan Anda. Nah, berarti bersedekah dengan 1 juta. Mau berat ya? Ya itu. Memang hukumnya seperti itu ya. Maka bersedekah dengan ya senilai berat dari rambut bayi yang dikerik tadi. Kemudian berikutnya adalah memberi nama tadi ya, memberi nama dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik sesuai dengan doa dan harapan dari orang tua. Nah, kemudian ketika kita di masyarakat mungkin juga dijumpai nih prosesi yang biasanya non sewu bayinya itu digendong sama ayahnya pakai payung, kemudian dicukur nawa keliling, itu ya sesuatu yang baik saja. Kemudian dibacakan sholawat Tola al-badru alaina, ini ya bagus saja. Karena itu kan sebenarnya sholawat itu dibaca ketika dulu menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Jadi itu adalah sholawat, intinya adalah menyambut kelahiran seorang anak dengan kegembiraan. Diumpamakan itu adalah seperti cahaya matahari yang bersinar yang sangat indah, sehingga kelahiran seorang bayi itu disambut dengan ya, bayi zaman sekarang itu kan seperti itu ya, sudah bisa disebut bergaya, berpose, ada fotonya ya. Bahkan mungkin bayinya udah bisa melek matanya, Masya Allah. Itu bayi modern. Sudah ini ya, sesuai dengan zamannya, generasinya generasi nama nih generasi alfa. Terus zaman bayi anak-anak kita dengan anak sekarang sangat berbeda. Anak sekarang itu sudah lebih, karena mungkin gizinya juga sudah lebih bagus, orang tuanya lebih siap menjadi orang tua yang sesungguhnya. Kalau kita kan dulu mungkin ilmunya belum cukup untuk menjadi orang tua, baik ilmu parenting maupun ilmu dalam merawat anak secara benar nih. Nah, kalau orang tua zaman sekarang, anak sekarang itu apa-apa sudah bisa searching, sehingga lebih siap untuk menjadi orang tua. Nah, kalau kita dulu mungkin masih banyak bertanya sama orang tua ya, bahkan mau mandikan aja belum berani kalau belum puput gitu Bu. Mau apa lagi ya, kalau dulu itu apa-apa malu orang tua, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita masih nurut. Kalau anak sekarang, masa juga punya ponaan-ponaan itu juga sudah nggak dianggap orang tuanya itu kalau gini-gini lah, nggak ada itu kalau di kesehatan itu nggak ada. Kalau anak sekarang kan mungkin bayinya udah nggak diberitahu gitu, nggak diberitahu, nggak pudelnya nggak usah dikasih uang logam, nggak usah dikasih apa nih kan pembeli dan sebagainya, karena mereka sudah rasional dan mereka paham bahwa dalam mendidik anak-anak itu harus berdasarkan pada sesuatu yang benar, dalam arti benar secara ilmunya, benar di dalam
mendidik sesuai dengan ajaran agama. Nah, kita ini sebagai orang tua atau mungkin bagi ibu-ibu atau orang tua yang muda tentunya perlu sekali untuk ini lagi belajar tentang parenting yang tentunya itu lebih betul secara teori, secara ilmu pengetahuan dan juga secara agama dibenarkan. Kalau kita dulu mungkin hanya ini nggak boleh gini, nanti nah, begini ya nanti kena sawan misalnya, atau bayinya harus saya mau dipakein sembelih biar tidak diganggu makhluk sawan, atau udele dikasih uang logam biar tidak bodong dan seperti itu kan sebenarnya, atau diberito biar tidak tumbuh dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah ilmu yang dari nenek-nenek kita diberikan pada kita. Kalau anak-anak sekarang atau generasi sekarang, insya Allah sudah lebih paham di dalam merawat. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, ada hal juga yang perlu kita pahami ketika mungkin mempunyai putri atau mungkin mempunyai cucu. Ini kalau ibu Agus punya cucu nih, bahwa sesungguhnya di dalam kita ikut membantu merawat atau mungkin mengasuh anak ini, sebagaimana tadi kita bacakan dalam Quran surat Luqman ya, intinya tentang bagaimana mendidik anak. Maka paling penting dari orang tua adalah keteladanan. Kita tidak perlu memerintah anak itu sholat ketika kita menginginkan anak kita sholat. Maka cukup dengan apa? Contoh saja. Ketika kita menjalankan sholat, maka anak kita akan sholat. Ketika kita mencontohkan sesuatu yang baik, berbicara yang baik, maka anak kita akan ikut baik. Jadi perlu bagi kita sebagai orang tua itu tidak perlu dengan banyak bicara atau banyak ceramah, tetapi cukup dengan contoh saja. Pendidikan terbaik adalah dengan contoh, bukan dengan banyak bicara atau dengan lisan. Apalagi anak-anak generasi Z sekarang ini, ya mungkin nanti kalau kita banyak berbicara atau marah, nanti anak-anak kita akan balik ke kita. Nah itu kan dulu zamannya masih zaman jadul. Sehingga kita tentunya bisa belajar dari orang tua dulu bagaimana ketika mereka itu mendidik tidak bisa kita samakan. Maka Rasulullah selalu berpesan, didiklah anak kita itu sesuai dengan zamannya, jangan mendidik sesuai zaman kita. Zaman kita mungkin masih manut dengan orang tua. Oh tidak boleh misalnya misalnya kalau zaman dulu kita nggak boleh duduk depan pintu karena apa Bu? Ya, kalau nyaponi kudu pesing kok jadi orang tua mungkin ada nilai positif yang kita ambil, tapi tidak boleh percaya 100% kalau itu adalah suatu kebenaran mitos. Tapi nilai positif yang kita ambil, oh misalnya duduk di depan pintu itu kan, pintu itu banyak angin kan, tidak bagus. Duduk di atas bantal itu tempat untuk kepala. Kalau sekarang masih sudah ada bantal kursi atau nyapu itu harus bersih, karena memang tujuannya kalau nyapu itu tidak bersih ya menjadikan kita apa? 2 kali pekerjaan. Seperti itu kita ambil nilai positifnya. Jadi oleh sebab itu saat ini kita sebagai orang tua, terutama bagi orang tua yang bagi Mbak Deliana, tentunya nilai-nilai positif dari pendidikan orang tua Bu Agus dan Pak Agus yang positif kita ambil. Sesuatu yang tidak sesuai zaman dulu kita terapkan, ya tidak bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Dan yang paling penting sebagai orang tua adalah memberikan uswah atau contoh dalam mendidik anak kita. Anak adalah titipan, suatu saat titipan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita itu yakin anak itu amanah, maka kita akan merawat amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah ketika kita betul-betul bisa menjaga dengan baik, maka anak-anak kita insya Allah yang dititipkan itu bisa menjadi anak-anak sesuai dengan harapan kita, yaitu anak yang soleh,
anak yang soleha, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka doa orang tua kepada anak setiap kita sholat itu kan langsung nembusnya ke langit, terutama doa ibu. Maka setiap kita selesai sholat itu jangan lupa doakan anak kita tuh satu persatu. Namanya Susi, kita doakan sesuai harapan kita. Namanya Wati, kita doakan anak kita sesuai harapan kita satu persatu. Karena anak satu dengan yang lain itu berbeda. Maka doakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan global, Bu. Jangan masak global, ya Allah jadikan saya anak yang soleh, anak yang sukses. Karena anak satu dengan lain itu kebutuhannya berbeda. Jadi sebutkan ketika berdoa itu satu-satu. Kita doakan anak kita satu-satu. Kita doakan suami kita, khususan juga kita doakan. Karena doa seorang ibu itu langsung nembus ke langit tujuh. Kalau perlu kita nangis, Bu, kalau doa itu. Doa pada Allah itu nangis. Ketika kita nangis, kita betul-betul mengharap ya pada Allah bahwa doa kita itu sungguh-sungguh dan mohon agar Allah kabulkan. Makanya kita sering doanya itu, kalau misalnya yang umum kan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, anak-anak keturunan saya itu sebagai apa, Bu? Penyejuk mata. Penyejuk mata berarti anak yang mudah kita asuh, anak yang lembut, anak yang manut patuh pada orang tua. Lil mutakin imamah, dan menjadi anak yang mutakin, takwanya itu lebih tinggi dari sekedar beriman, tapi takwa itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar beriman. Lil mutakina imamah, dan menjadi pemimpin umat. Kalau umatnya sudah beriman berarti menjadi pemimpin umat yang beriman, jadi tingkatannya lebih tinggi. Seperti doa-doa yang mungkin kita sering dengarkan para nabi yang berdoa untuk putra-putrinya. Atau doa ketika kita minta anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat. Ada yang apa enggak, Bu? Selain Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak-anak saya menjadi anak yang sholihin. Robbi ya wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal ya. Ya Allah jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang ahli ibadah, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang utama. Itu selalu kita minta pada Allah. Dan jangan lupa, Ibu, ketika anak-anak kita itu tidur, menjelang dia itu berangkat tidur, kita masuk ke kamar-kamarnya, kita buka, kita usap kepalanya, rambutnya, kita doakan, kita bacakan Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil diusap apa, Bu? Rambut kepalanya kita usap. Anak itu ketika orang tuanya itu membiasakan setiap dia itu tidur itu mengusap kepalanya, mendoakan, maka anak itu seperti tertransfer itu kebaikannya. Kita misalnya di situ ada pesan, nak besok bangun pagi ya, jangan lupa sholat. Maka transfer itu akan masuk ke dalam otaknya. Setiap malam kita selalu seperti itu, ada pesan yang di sana. Dia tuh memorinya tuh masuk ke otak. Bisa dia itu akan melakukan itu, Bu. Bangun pagi dan sholat. Nanti malam berikutnya kita doakan lagi. Apa sesuai dengan pesan? Nah, jangan lupa ya, besok bangun pagi, sholat, jangan lupa. Apa-apa sesuai yang kita. Itu setiap malam kita doakan, kita halus ini rambutnya, kepalanya itu. Maka anak itu akan memori itu akan merekam di otaknya, jadi dia akan melakukan itu. Itu teori yang betul dari para pakar mengatakan begini. Setiap sentuhan terutama ibunya, setiap dia berangkat tidur, menjelang dia tidur terlelap, jadi kayak belum nyenyak tapi kayak masih ada sadar gitu, tapi sudah ini, maka itu akan menjadi
rangsangan yang positif, sehingga itu membangun kesadaran anak untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan itu bagi orang tua kita rutinkan. Kalau kita masak air itu Bu, masak air atau mungkin kalau sekarang nggak masak air nggih, karena kan semua sudah digarap air putih itu, kita bacakan doa Bu, untuk anak-anak kita bacakan Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kita minumkan, kita doakan semoga anak itu menjadi anak yang mudah di dalam pengasuhannya, anak yang beruntung, anak yang senantiasa taat pada Allah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kan anak-anak yang sulit itu karena orang tua itu belum memberikan banyak doa kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita hanya menjudge anak kita itu nggak manut, anak kita tuh anak yang nakal, anak kita tuh anak yang pemarah dan sebagainya. Padahal ketika kita melihat anak itu seperti itu, harusnya kita baliknya kepada orang tua. Bagaimana orang tua itu sebenarnya mendidiknya. Sehingga ketika anak kita itu marah, anak kita itu menjadi anak yang emosional, itu sebenarnya kembali ke kita. Ada hal-hal yang mungkin kita belum betul di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, monggo ibu-ibu, kita semua juga kita bersama-sama nyuwun pada Allah, terutama kita akan mendoakan putri dari Ibu Berlian Aurelia Amanda dan Bapak Andika Afrian Kukuh Wicaksono ya, tentunya sesuai dengan harapan keluarga untuk didoakan agar menjadi anak yang soleha dan tentunya anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Monggo ibu-ibu, kita bersama-sama mendoakan. Sekalian kami hantarkan ya Ridha Syafaati Rasulillah Al-Fatihah.